podcast kesehatan kita. Saya Lili Hendrayani. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu adalah strategi dan inovasi untuk peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan. Bersama saya ada dua narasumber yang sangat mumpuni di bidang kesehatan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan dua narasumber kita. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang, selamat siang Mbak Lili. Ya, boleh mungkin memperkenalkan dahulu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dian Juni Ekasari. Kebetulan saya mewakili dari institusi kesehatan di rumah sakit yang spesifikasinya nih khusus ngomongin mental dan ketergantungan obat. Jadi saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tanjung Uban. Kebetulan sebagai kabak perencanaannya. Mungkin demikian. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Saya Andri Saputra. Memang saya bertugas di RSUD Raja Ahmad Tabib. Saya berkecimpung di instalasi farmasi. Jadi bertugas sudah kurang lebih 10 tahun di RSUD, yang mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita ini kita dapat share, saling berbagi pengalaman. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin menekankan betapa pentingnya peran Kementerian Kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks saat ini. Baiklah, mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Andri ya. Gini. Mohon dibantu dijelaskan ya Bapak tentang strategi penerapan teknologi informasi yang diusung oleh Kementerian Kesehatan. Baik Bu Lili, penerapan di rumah sakit kami mengusung daripada Kemenkes tersebut. Kita di sini sudah mendukung inovasi dengan digitalisasinya. Artinya pasien yang akan terjadwal berobat tidak perlu lagi sekarang Bu pagi-pagi ngantri, bahkan sebelumnya itu kalau kita lihat dari subuh sudah ada yang ngantri. Jadi sekarang inovasi dari rumah sakit kita sudah melakukan layanan digitalisasi dengan pendaftaran online melalui aplikasi 24 kerat aja. Di situ tidak hanya mendukung pada fitur pendaftaran, seluruh layanan yang terkait terintegrasi semua unit layanan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan penunjang, sampai terakhir pasien akan mendapatkan obat pun kita sudah melalui resep online. Jadi di situ memudahkan bagi pasien untuk mengetahui dapat nomor urut berapa, pada antrian berapa, dan bisa datang ke rumah sakit pada pukul berapa. Demikian juga dengan antrian menunggu obat. Jadi pasien itu akan bisa mengetahui nomor antrinya berapa, kira-kira proses pengerjaannya sudah sampai di mana. Ya, pada akhirnya pasien itu bisa sabar menunggu karena mengetahui bahwa prosesnya tinggal 30 menit lagi, seperti itu. Karena seperti saya sendiri di instalasi farmasi, kami mempunyai SPM. Di situ standar pelayanan minimal untuk obat racik 60 menit, sedangkan obat yang non racik 30 menit. Jadi itu capaian-capaian yang harus kita targetkan, ya kita upayakan berada di dalam di bawah SPM tersebut. Maksimalnya sama dengan SPM tersebut. Mudah-mudahan rancangan inovasi yang dilakukan di rumah sakit RSUD Raja Ahmad Tabib, di mana tempat saya bertugas ini, cukup membantu bagi masyarakat dalam layanan kesehatan. Mungkin itu Bu yang dapat saya jelaskan. Ya, menarik sekali kemudahan yang diberikan, inovasi yang saat ini diciptakan. Penerapan teknologi informasi ini memang merupakan langkah yang sangat krusial. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya pada Ibu Dian ya Bu. Nah, bagaimana dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan Bu? Nah, kalau kita ngomongin soal SDM ya Mbak Lili ya, ini sebenarnya agak-agak berat sedikit topiknya. Kenapa saya ngomong agak berat sedikit? Karena fenomena nih ya, fenomena. Kita nggak usah lah SDM kesehatan, kita aja
kalau disuruh milih pasti pengennya tinggal di tengah kota yang semuanya ada, mau mengakses apapun gampang. Nah, sama juga dengan SDM kesehatan. Setiap individu nih, hati nuraninya kalau dia disuruh milih, tentu kalau boleh bertugas pengennya tuh dapat rumah sakit yang di tengah kota, aksesnya mudah, fasilitasnya lengkap, tinggal datang, duduk cantik, bekerja, pasien senang, puas, dia pulang tak ada masalah gitu ya. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan SDM kesehatan khususnya seperti dokter-dokter spesialis yang kompeten, yang mumpuni, yang ilmu dan skillnya terus diupdate, itu juga tidak gampang. Nah, kita layanannya khusus kejiwaan, maka kita butuh dokter spesialis kejiwaan yang mumpuni, perawat-perawat jiwa yang memang disekolahkannya ngambil magister kejiwaan keahliannya. Nah, itu masih sedang dalam tahap proses pengembangan terus Mbak Lili, dan itu mungkin butuh waktu karena nggak bisa instan. Jadi kita mencari yang freelance barang jadi nih, istilahnya barang jadi, tapi packagingnya udah cakep, cuman nggak ada yang terikat kontrak dengan mana-mana. Itu memang satu tantangan ya, khususnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Itu barangkali menurut saya. Sekarang mungkin kita bergeser sedikit pada konteks kita bicarakan tentang kolaborasi lintas sektor. Bisa dibantu jelaskan Bapak atau Ibu ya terkait pentingnya kolaborasi ini? Kalau kolaborasi lintas sektor itu tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri Mbak Lili ya. Sama juga seperti organisasi perangkat daerah, tidak ada juga yang bisa berjalan sendiri tanpa koordinasi lintas sektor. Bagaimanapun juga seperti kami di Rumah Sakit RSJKO itu tentu pengampu kami yang menjadi kiblat kami, salah satu misalnya adalah Rumah Sakit Umum Pusat Marzuki Mahdi. Nah, itu dia memang khusus fokus layanannya adalah kesehatan jiwa dan obat-obatan. Jadi kiblat kita ke sana, bimbingannya kita dapatkan dari sana, pengarahannya juga dapatkan dari sana. Jadi itu mungkin bentuk dari koordinasi lintas sektornya. Oke, saya sangat setuju sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu. Kita selain itu kita tidak boleh juga melupakan yang namanya inovasi dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, apa pendapat Bapak Ibu? Mungkin lebih ke Pak Andri kali ini ya, tentang layanan kesehatan berbasis digital seperti telemedicine. Baik. Layanan digital seperti telemedicine kita sangat membantu, tujuannya untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dan kembali lagi seperti kondisi rentang geografis kita ya Bu ya, yang seperti ini juga. Itu belum lagi dengan kondisi klinis pasiennya tadi, mungkin dengan telemedicine itu memungkinkan bagi pasien yang tidak bisa dibawa untuk ke rumah sakit, mohon maaf seperti pasien di rumah sakit Udian ya Bu ya, seperti itu mungkin bisa kita lakukan dengan telemedicine. Hal penerapan digitalisasi ini sebetulnya kemajuan di bidang kesehatan yang tidak lain tujuannya untuk mempermudah layanan kesehatan. Dengan demikian, jadi tidak ada terabaikan pasien-pasien yang memang membutuhkan layanan klinis dari dokter spesialisnya, mungkin seperti itu. Karena telemedicine ini suatu hal yang menjadi tantangan juga bagi rumah sakit untuk berbenah, untuk melakukan inovasi. Karena ini seiring kemajuan teknologi, ini sudah menjadi tuntutan juga di masyarakat. Benar sekali. Baiklah, kebetulan di sini ada, kita kasih kesempatan ya Bapak Ibu, dua pendengar kita untuk memberikan pertanyaannya yang mungkin menjadi keluhan selama ini. Ya, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasdianto. Saya dari luar kota. Pernah membawa pasien, kebetulan keluarga sendiri, ke Tanjung Pinang. Ternyata sampai tujuan daftar poli sudah penuh. Tentu memakan waktu lagi untuk mendaftar. Apa inovasi rumah sakit yang dilakukan terkait masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya Sahrul dari Batam.
Mohon informasi Bapak Ibu, informasi yang beredar tentang rawat inap yang ditanggung BPJS. Tidak ada lagi pembatasan kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Apakah benar begitu? Mohon penjelasan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah kami dengarkan pertanyaan dari Bapak Amril dan Bapak Kasdianto. Mungkin kita bisa langsung saja ke Bapak Ibu narasumber untuk menjawabnya. Jadi pertanyaan Pak Kasdianto tadi sebetulnya itu terkait layanan digitalisasi yang sudah kita lakukan, sama seperti di rumah sakit ya Bu Dian dan tempat saya juga itu sudah menerapkan sistem online semua. Jadi semulai dari pendaftaran sampai berakhirnya selesai dan pemeriksaan penunjang dan pengambilan obat, alhamdulillah Pak Kasdianto itu sudah kita mudahkan dengan layanan online. Jadi nggak perlu Pak Kasdianto yang dari kejauhan, yang misalnya buru-buru berapa hari dan datang dulu ngetem dulu kan di Tanjung Pinang. Jadi bisa disesuaikan kapan daftarnya, jadwalnya kapan. Nah, jadi seperti itu bisa disesuaikan. Mungkin inilah suatu inovasi kami juga untuk memudahkan dalam sisi layanan-layanan, terutama bagi seperti Pak Kasdianto yang dari kejauhan. Mungkin seperti itu Bu. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Amril ya, bisa dibantu dijawab Bapak atau Ibu? Iya, kalau pertanyaan Pak Amir tadi kayaknya hubungannya dengan pembiayaan ya BPJS. Nah, saya teringat pembiayaan nih, teringat BPJS itu. Nah, ini salah satu transformasi Kemenkes sebenarnya Mbak Lili, terkait transformasi pemerataan jaminan kesehatan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah pernah dengar KRIS. KRIS itu adalah layanan dengan kamar rawat inap standar. Jadi kepanjangannya KRIS itu kamar rawat inap standar. Jadi kalau sekarang ini kan kita mengenalnya nih ada kamar kelas berapa gitu ya, kalau masuk dirawat ya, karena suka ditanyain ya Pak Andrea kelas berapa, jatahnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, barangkali itu dari saya Pak Yuri. Benar sekali. Baiklah, semoga jawaban dari Pak Andri dan Ibu Dian dapat menjawab seluruh keluh kesah, terutama tadi dari Pak Sahrul dan Pak Kasdianto ya Pak. Baiklah, dalam menghadapi tantangan ini, Kementerian Kesehatan memiliki berbagai strategi yang berbasis data dan teknologi. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa memberi pesan terakhir dari Bapak Ibu narasumber. Mungkin di Ibu Dian dulu. Baik, tidak ada perubahan yang tanpa tantangan. Dan menjadi pemimpin, agent of change itu adalah satu keharusan, satu kemutlaka. Kalau tidak kita mulai dari hari ini, tidak dari diri kita sendiri dan tidak dari organisasi perangkat daerah kita sendiri, maka itu tidak akan bisa menyebar kepada organisasi yang lainnya. Karena kalau orang lain juga berpikirnya seperti itu, maka semua akan pasif dan stagnan. Jadi menjadi agent of change dengan budaya kerja yang baik, bertransformasi secara digital di era digital ini menjadi satu keharusan. Barangkali itu dari saya Mbak Lili. Mungkin Pak Andri. Ya, baik. Jadi itu kalau saya menyemangatin ya di tempat kerja itu tetap terus semangat ya, teman-teman semua bekerja dalam kondisi apapun. Kadang ini kan lain kita keluar di pelayanan publik ya, terutama kesehatan. Jadi dalam kondisi apapun, apalagi dengan kondisi efisiensi seperti saat sekarang yang dirancangkan dari pemerintah, ya tetap semangat. Tidak ada hal apapun, selalu memberikan yang terbaik dan saling menguatkan untuk hal-hal perubahan, peningkatan layanan kesehatan lagi agar lebih baik. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Pak Andri dan Ibu Dian untuk pemikiran dan wawasannya yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak episode ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.